Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya uluk salam, semoga yang jawab uluk salam saya doakan panjang umurnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami kitabihil aziz, a'udzu billahi as-sami'i minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, al-ayah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, wa innama bu'ithtu li adama aylin nasi li utammima makarimal akhlaq, al-hadis. Allahumma rabbi shrah li sadri, amin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna khairan mimma yadullun wa la tu'akhidna bima yaqulun waghfir lana ma la ya'lamun birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, para alimil ulama, para tokoh agama, wabil akhos, para pengurus keluarga besar dewan, keluarga masjid Baitur Rahmah yang saya hormati, mudah-mudahan Allah muliakan. Tak lupa hadirin hadirat, jamaah yang sama-sama cinta Allah, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya hormati, mudah-mudahan Allah muliakan. Terlebih dahulu saya menyapa dulu kumaha ibu-ibu, bapak-bapak daramang sadayana, sarehat sadayana, anu ngajawab salam didoakeun, ngajawab amin didoakeun, sing paranjang yuswana, ngajawab amina kompak didoakeun, sing dikabul cita-citana. Ngajawab amina tari bisa didoakeun, sing lalunas hutangna. Aya anu kagungan samatan aya, aya teu paling mana carina, aya teu baru samatan. Bahkan anu ngajawab amin didoakeun, sing dihilangkeun, sing dicabut kabimu kasusahna ku Allah, amin. Dia teh ini ngajib nama ujub sarusah kabehanana dia teh. Aya susah teu? Aya teu? Tapi insya Allah dengan berbahagianya memperingati Maulid Nabi, insya Allah tidak ada yang pulang dari tempat ini kecuali Allah sudah cabut kasusah meninggal tersoka bunga, amin. Tanpa terkecuali ibu bapak untuk ngajawab amin, apalagi yang menjawab amin, saya doakan
Semoga oleh Allah dimasukkan golongan umat Nabi besar Muhammad anu senantiasa di alam dunia mendapatkan berkah, di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat. Hoyong syafaat, hoyong cobi hoyong syafaat acungkeun pananganana. Hei Elsa, lihat ke sini. Elsa, lihat ke sini. Andin, jangan ngobrol. Coba yang pingin syafaat acungkan panangannya. Bapak-bapak yang pingin syafaat acungkan tangannya. Kayaknya ada yang tidak mengacungkan tangannya. Yang tidak punya tangan tak usah angkat tangan. Pingin syafaat, pingin. Ada yang tidak mengangkat tangan, berarti maaf, ketiaknya gak masalah. Subhanallah. Pingin syafaat, jawab yang tepat. Pingin tidak syafaat? Hoyong syafaat, hoyong. Hoyong bagja. Hoyong surga. Hoyong maut. Sekali deui, hoyong surga. Hoyong maut. Ya si Alma ada sayang maut. Lagi pula ibu bapak ari ka surga tiasa teu maot heula. Tiasa teu. Lagi pula maaf Pak, yang namanya wafat, mati, maut teu tiasa dihoyong-hoyong, teu tiasa dialim-alim, betul? Betul tidak? Sanajan dialim-alim tos wakos nama host bantuan, host isde seragam, tos wakos nama host mau terbiasa dihoyong-hoyong, terbiasa dialim-alim yang namanya mati, betul? Betul tidak? Makanya ibu bapak kita jangan takut kematian. Yang harus kita takuti bukan masalah kematian. Yang harus kita takuti saat ajal menjemput kita, saat mati menjemput kita, kita tidak siap membawa bekalnya. Itu yang harus kita takutkan. Oh, ya teh. Ya, itu si Elsa ngobrol, Elsa. Dia nggak Elsa. Keberadaan si Elsa sing dipaparingan taufik hidayah ku Allah. Yang jelas ibu bapak sekali lagi, sekalipun ayana kematian tidak harus kita takuti. Tapi demi Allah, demi Rasulullah, kita yang kumpul saat ini semuanya calon mati, betul tidak? Betul tidak? Calon presiden demi Allah belum tentu akan jadi presiden, laras. Calon wali kota belum tentu akan jadi wali kota, laras. Tapi kalau calon mati, calon mawar, wallah pasti bakal kalaman mawar. Makanya ibu bapak ulah seueur mawar. Da mawar terus aya jadwalna terus teu. Terus aya jadwalna. Ceueus. Hari Rabu aya ceris. Mana? Oh, ulah ceris atuh. Ceris mah panjang umur. Mana ceris mana? Oh. Terus ketinggalan untuk kita. Gitu. Yang jelas sudah punya jadwalnya masing-masing yang namanya kematian ibu bapak. Yang harus kita takuti bukan masalah kematian. Yang harus kita takuti di saat ajal menjemput kita, kita belum siap dengan bekalnya. Kita belum siap dengan iman Islamnya. Na'udzubillahi min. Makanya maaf Pak Bu, abi teh habis pikir kunaon di saat media sosial, yos abi maju. Yos abi kaditu. Si eta. Dan lek ceramah kaditu. Abi tidak habis pikir, cek. Kita kena nyoba cek, naik teh. Di saat media sosial gempar-gemparnya memberitakan wabah virus corona, orang pada takut, orang pada walah loban pasieuna, aya nu batuk seutik oge, bersin seutik corona. Ras enggak? Beres sasalaman aya jeung sanes buru-buru dikumak siniser. Naon?
manawi ibu bapak abdi nitip kasadayana. Jikalau kita setelah sasalaman dengan orang lain, kurang ayeuna wawas atanapi misalkan bade sasalaman jeung sanes nganggo cuci tangan heula, tujuanna ulah sumudon ka batur. Kumaha sumudon ka batur teh? Bisi sia teh mawa panyakit. Urang buru-buru ayeuna kukumah ku sasalaman teh. Tujuanna bu pak arah teu janten dosa. Upami kurang ayeuna beres sasalaman jeung anu sanes, meme sasalaman jeung sanes cuci tangan terlebih dahulu. Tujuanna niatna supados teu lebet kana dosa sugudon ka batur. Niatna oh bisi panangan urang nyana nyawa kantos teh. Bagi maaf dikata teu sakedik jami anu timbul dosa. Abdi ngabanungan Pak Bapak DKM dulu semua orang pada pingin kedatangan tamu, harus itu. Apa sebabnya? Tamu itu adalah rahmat, membawa berkah. Bahkan dalam hadis dijelaskan barang siapa atau rumah siapa saja yang didatangi oleh tamu, lantas tamu disuguhi makanan, minuman oleh pribumi. Setelah itu si tamu pulang, maka tamu tersebut membawa dosa-dosa penghuni rumah tersebut. Sangat diantos-antos kasumpingan ayeuna para tamu ti luar. Aya ma'alim. Sieun naon? Corona. Makanya punten kalau tadi tidak habis pikir ibu bapak. Di saat media sosial dahsyat-dahsyatnya, gempar-gemparnya memberitakan wabah virus corona, orang pada ketakutan, jelema pada kasieuna, sieun tepa, sieun anu, wajar manusiawi. Cuman yang jadi pertanyaan, kenapa di saat Al-Qur'anul Karim memberitakan dahsyatnya siksa neraka, di saat Al-Qur'anul Karim menerangkan dahsyatnya siksa alam kubur, manusia enjoy. Ayah sieun teh Bu. Ayah sieun teh. Ieu teh calon mayit unggul. Tos jantan mah tos masuk Pak Ustaz. Gak bae. Engke atuh Pak Ustaz Bapak deui. Ibu heula. Lamun Pak Ustaz padeuri saha nu bade ngadoaan. Cing kira-kira parek Pak Ustaz heula ibu-ibu heula. Tuh, kadukung tuh. Saheula. Sieuceun. Allah karim subhanallah. Ini luar biasa. Ini luar biasa ibu bapak, saya dapat bersilaturahmi dengan saudara-saudari saya yang berada di sini dan mudah-mudahan ini menjadikan kumpulan yang penuh dengan keberkahan. Dan insya Allah ini keberkumpulan tidak ada yang pulang dari tempat ini kecuali Allah sudah ampuni seluruh dosa-dosa kita semua. Bahkan mudah-mudahan kita semua berkumpulnya saat ini menjadikan isyarat akan berkumpulnya nanti di sawarga jannatul khulud. Ibu, bapak, jamaah yang sama-sama cinta Allah, cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada malam ini adalah barokah ngaji. Ini teh pengajian syahriahan, betul ya? Betul tidak? Syahriah teh minggonan atau bulanan? Dari Cigodewa mah tahunan. Bulanan apa minggonan? Dan alhamdulillah yang mengundang saya sekaligus malam ini kita niatkan, kita hadirkan dalam hati kita masing-masing, yaitu memperingati maulid lahirnya seorang nabi termulia, Rasul teragung, Habibuna wa Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan temanya juga tadi apa? Meneladani akhlak sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tepat sekali ibu bapak. Kenapa para ulama memberikan uswah, contoh, sering mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya intinya, tujuannya adalah untuk menonton, untuk melihat, untuk mengetahui profil biodata baginda Rasulullah
Karena maaf ibu bapak, tidak ada yang sempurna di muka bumi ini dalam segala hal, sesempurna melebihi daripada kesempurnaan Nabi Yuna Muhammad. Abi tumaros ka ibu, ka bapak-bapak mau wakanaros. Ari ibu cinta teu ka Allah. Cinta teu ka Allah. Cenunung diwalar cenah. Cinta ke Allah. Bapak-bapak cinta ke Allah. Cinta ke Allah, salah satu komposisinya adalah imtithalul ma'murat wajtinabu nawahihi, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Itu salah satu komposisi daripada cinta kepada Allah. Ari cinta ke Allah tepa ngalaksanakeun perintah Allah, ngajauhan larangan Allah. Benten Pak cinta ke Allah sareng ka bojo. Cinta ke Allah mah nebihan laranganana, upami cinta ka bojo mah nyaketan laranganana. Nah, kunaon? Halo. Ngantuk ibu? Ngantuk ya? Nggak apa-apa kalau ngantuk tidur aja. Kata ibu-ibu saat saya mah ngantuk semuanya, silakan itu saya pidato di hadapan kuburan umum. Kalau mau tidur. Tubuh kemarin di Cinidin ada orang di tempat pengajian, begitu datang ke pengajian dia langsung nunutan berem beres pengajian, dibangun-bangun ternyata sudah meninggal. Makanya di tempat pengajian jangan nunutan bisi apa? Bisi meninggal gitu. Tapi insya Allah ibu mah capek siang dan tadinya dulu. So sekali deui cinta ka Gusti Allah henteu cinta henteu. Punten rumusnya bagaimana mungkin sempurna kecintaan kita kepada Allah tanpa diiringi cinta kepada kekasih Allah, kepada Rasulullah. Dan ibu bapak tidak akan sempurna mencintai Rasulullah kalau ibu bapak tidak mengenal profil biodata Rasulullah Sallallahu Alaihi. Makanya tadi saya sebutkan tidak ada makhluk di muka bumi ini, tidak ada maujudat mungkinat di alam semesta ini yang melebihi kesempurnaan daripada baginda Rasulullah. Dalam kitab Barzanji, kalau ibu bapak pernah lihat atau sering membaca, ada salah satu atir yang menerangkan wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, keayaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi pang sampurna nama jalmi bu. Kaayaan Nabi urang, Rasul urang pang sampurna nana jalmi. Kermah jalmi tamih pang sampurnana. Punten bu, jalmi mah diciptakeun ku Allah teh makhluk Gusti Allah nu paling sae rupina. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia mah diciptakan oleh Allah teh pang sae rupi. Mangga ku ibu sok bandingkeun jalan kaki manusia jeung jalan kaki entong. Bagus mana sih? Hah? Entong? Makanya yang merasa jelek, maaf, yang merasa jelek, yang merasa hitam jangan kecil hati. Silakan berangkat ke kebun binatang. Enggak, untuk mentafakuri ibu bapak. Bandingkan wajah kita dengan wajah monyet kasep saha. Ini untuk membuktikan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah begitu sempurna, bahkan Allah memberikan mata plus dengan nikmat bisa melihatnya. Betul tidak?
Pernah ke ibu nyungkeun, Gusti abdi teh ya Allah nyungkeun abdi soca, kantos henteu? Kantos henteu? Jawab yang kompak, kantos henteu? Begitu hidungna Allah Subhanahu wa taala memberikan ayeuna mata plus dengan bisa melihat dan banyak yang kita lihatnya. Betul tidak? Betul. Allah memberikan ayeuna, nah, apa ini? Lidah. Tidak cukup dengan memberi lidah saja Allah, tapi memberikan dengan rasa. Dengan lidahlah kita bisa membedakan mana asin, mana amis. Harus sudah. Mana makanan anu enak, mana makanan anu teu enak, mana ayeuna seblak, mana pisahan. Aya seblak di dieu? Aya teu? Mana makanan 100.000 sapiring, mana makanan 10.000 sapiring. Tah ini Bu yang membedakan. Nah. Sok bareng. Nah. Tuh. Ini yang membedakan. Da keluar ke mah berjamaah. Sugar pedagang teh ayeuna seblak gejlig. Bener itu. Sama, betul tidak? Allah menciptakan bibir dengan telinga. Ya Allah, ya Rabbana. Ini handphone, Bu, handphone. Begitu idealnya di saat kita telepon, halo. Ini mic-nya di sini. Bibir di sini, telinga di sini. Halo. Bayangkan kalau oleh Allah telinga disimpan di dekat pantat. Cik bayangkan, cek bibir, Assalamualaikum. Bayangkan, eta Allah begitu sempurna memberikan ayeuna kesempurnaan anggota badan kita. Nah, wih ibu bapak kami tadi, akmalan nasi khalaqa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pang sampurnana jalmi kholqon dina dedeg pangadegna, kholqon di dalam fisiknya. Awas Bu. Halo. Ada ya teh? Aya. Ibu jangan punya anggapan lelaki terganteng, lelaki tertampan adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Bukan. Seganteng apapun Nabi Yusuf, setampan apapun Nabi Yusuf, tetap tidak akan bisa menandingi ganteng tampannya Nabi Muhammad. Kholqon di dalam fisiknya tidak ada kekurangan sedikit pun Rasulullah. Timimiti ayeuna halis, rambut, bahkan kulit tuh kayak bersih, jernih, glowing alami. You know glowing? Halo, you know glowing? You know glowing? Halo? Are you crazy? Amazing. Alami Pak Bu Rasulullah itu ketampanannya. Benten sareng ibu-ibu heran bersih, glowing tadi rawat, malam pakai krim, malam sebelum tidur cuci muka dulu, pakai krim malam, siang pakai krim siang. Tuh di Cigonewa mati balik krim malam dipakai siang, krim siang dipakai malam, akhirnya nanti belukut. Pas hati-hati. Kata ibu-ibu cenah Pak Kiai, kalau misalkan ibu-ibu dandos merawat wajah boleh? Boleh, silakan. Silakan. Justru yang namanya perempuan harus cantik, harus mampu merawat diri dan harus memberikan terbaik. Tapi awas titip. Ibu merawat kecantikan, ibu merawat wajah, ibu merawat badan dan sebagainya. Awas titip. Tujuan dan niatnya bukan untuk dilihat cantik oleh orang lain, tapi niat dan tujuannya pingin terlihat cantik oleh asli Pak? Asli Pak? Asli. Kata Rasulullah, sebaik-baiknya perempuan yaitu perempuan yang berada di hadapan suaminya merasa senang. Asli kami caroget itu asli. Asli. Awas, ulah dibalik ah. Tuh di ditu mah di Cijerah Cigonewa ari ayeuna kaonangan sagala diterapkeun. Ngamo ieu, ngamo non wedak. Tos kitu ayeuna ngage non bulu socak teh non anci teh. Hah?
Baskara anu nilok gitu nih ka kondangan ari mobil teu gaduh Pak dibonceng kana Gojek tarik teuing geber lesok sabelah datang kana kondangan teh pada nyeuseurikeun ngamai sabelah awas hati-hati sagala diterapkeun bahkan lamun ayeuna bibir pake ayeuna baju pake oranye warnana bibir kayak lipstikna warna naon oranye lamun ayeuna bajuna warna hideung ayang teh gitu hah sakalian ibu huntuna hideung sagala diterapkeun belum ayeuna pipi kanan kiri pake gelas box hah nu ceramah saha nu ceramah saha ya kumaha saya kanan kiri pakai gelas box eta dandos oge dandan di kamar hampir saja geus kieu geus gigir geus tukang padahal beungeutna eta keneh aya nu kitu aya teh nepi ka ayeuna mah engal mah ieu panas teh atuh Pak ngaca heula bahkan tiung ge diberit-berit heula engke mah tahun 2022 tiung perempuan teh jilbab perempuan teh bade nganggo lampu neon di dieu teh bayangkeun coba eta dandos CCE pan sanes ulah mangga abi percankeun ibu-ibu lamun dandos ngarawat wajah bahkan ayeuna naon ngagelis tujuanna hoyong katinggal kudu janten caroge tapi awas saat bobo di bumi jeung caroge osok dandos tara cie ongkoh cenah jang caroge osok nangi gelas bok tara cie ongkoh tadi jang caroge ari usum sare saaya-aya kumaha teh asli teh jang caroge sanes saaya-aya make baju dasar geus melel leuweung bae lungkul tangan teh gagaro kana mastakana bolong pelebah di leuweung leuweung lamun bolong teh bolong lungkul kelekna ramos bos dulu salakina meninggal itu astagfirullahaladzim aduh teu eureun ditangkep teh ayeuna ku bojo ku ibu caroge jejeritan aduh perih naon bapak si orek katojos ku paniti dan pedah ku tangan terus disambung ku paniti maka kade ibu-ibu kalau sudah punya BH yang sudah putus ulah diiku piceun aya nu kitu teu aya teu awas tah awasnya titip ibu-ibu jangka no problem silakan ibu-ibu berawat wajah no problem silakan tapi niatna tujuanna dandos jeung ngarawat ayeuna wajah hoyong katingali geulis kudu janten suami bu kita hoyong ganjaran umroh tuh sebetulnya untuk memperoleh pahala besar itu lebih mudah perempuan daripada laki-laki asli perempuan mah ibu bapak punten cicingnya budak cicing modal cicing Elsa jumpa dahar si Elsa punten kos deh sarua dia tegahan kos ke istri mah lebih mudah daripada laki-laki untuk membuka kunci pintu surga dengan setiap malam Jumat menawarkan kepada sang suami bapakna bararade ieu umroh ganjaran mana sok cari kelanya ulah ngadengikeun budaknya cicing mana Rino cicing cicing Rino tak lebih mudah awewe tibatan laki batak subhanallah ke ibu-ibu mah subhanallah ridho nu janten caroge itu luar biasa titip awas
silakan pakai lipan saketim, silakan pakai parfum. Naon? Tujuan pakai parfum naon tujuanna? Hayang katingelis, hayang kamu sengit usaha. Acan ada parfum mahal, beli ukuran aya 2.500. Cak Duyung tahu? Cak Duyung yang suka dipakai orang mati. Ya pulsa dia 2.500 ya. Sok coba, ibu saat mau bobo dengan suami pakai itu parfum Cak Duyung. Coba. Dijamin satu malam full suami ibu tidak akan berhenti membaca ayat kursi. Apa sebabnya? Karena disangkana gurih. Subhanallah tak. Menawi ibu-ibu bapak-bapak awas lebih mudah. Nah kholkon Rasulullah itu dina dedet pangadegna dina fisikna ibu bapak teu aya kakirangan. Jangkungna. Awas. Mati kieu Pak Ustadz Abi menerangkan dalam kitab Ar-Risalah dan menerang As-Said Al-Habib Said Maliki, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kakasepan teh katambahan teh 100 sabaraha? 100 eta dicanang ku Allah 50 dikasahakeun dipaparinkeun ka Nabi Muhammad sesana sabaraha? 50 dicanang deui ku Allah 25 dikasahakeun eta 25 ku Allah dipaparinkeun ka Nabi Yusuf alaihi sabaraha sesana? 25 ku Allah dipaparinkeun ka sakabeh lalaki dimimiti Nabi Adam nanti ka terjadi na poe kiamat. Tah ieu teh wajah teh nganyokotina 25 besar aya Bu. Ieu tah. Ieu teh wajah-wajah ieu tah. Ieu teh nyana tina 25 besar aya. Ieu teh. Kartos teh. Kartos. Nah, ieu Cial. Itu Aldebaran. Lima Al-Fatihah. Luar biasa. Nanti kesini ya, biar berkah ya, didoain sama semuanya ya. Oke? Kayak si Al-Fatihah. Tuh Bu, widek anu persoalan. Terlebih dahulu kok Rasulullah itu sosok manusia yang paling sempurna di dalam budi pekertinya. Kan Pak Mu upami ngebahas akhlak sifat Rasulullah mau beres 1 tahun 2 tahun, mau beres 5 tahun. Bahkan Imam Busyairi berkata, jikalau seandainya air lautan dijadikan tinta, lantas tinta tersebut ditulis akhlak sifat Rasulullah, niscaya tidak akan cukup semuanya. Saking kuseur-seurna mulia-muliana sifat Rasulullah. Mun paling teu anu imkan we Bu, gampil diturutan. Awas gampil diturutan. Sapertos cara ngaleueut. Cara ngaleueut. Dia. Icikeun ulas. Tah, cara ngaleueut ibu pan sok ngalaklek dina adab-adaban yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya maksudnya nanti kalau iya cara minum, pertama usahakan minum itu dengan tangan kanan. Kedua, usahakan kalau minum itu jangan berdiri. Awas. Menurut penelitian profesor dari Amerika menerangkan, minum sambil berdiri itu airnya tidak melalui proses filter, dan itu akan berpotensi mengakibatkan penyakit prostat. Makanya oleh agama dianggap tidak adab, tidak sopan. Silakan oleh ibu dan bapak ajarkan kepada anak-anak kita. Minum pertama tadi dengan tangan. Timbul pertarosan, kumaha upami nuju tuan, kan ku tangan katurunya. Urang teh bade ngaleueut, kacarana mangga cenah ku tangan kenca ku tangan kiri, tapi saat ku tangan kiri teh sambil dikieukeun. Habib. Ahlan subhanallah. Apaan Habib? Apaan? Wih deui entos kami ningali.
Kan dibanding ke kasetnya, kaset itu mahal gitu. Lima bom. Widih. Jadi pertama cara minum itu harus dengan tangan kanan. Kedua diusahakan minum air itu jangan sampai berdiri. Maksimal duduk, minimal berjongkok seperti ini. Nah, yuk mah nyak minum sisi jalan, nyak uleun kencang, nyak galak Ketiga cara minum Rasulullah itu pertama-tama dengan 3 tegukan. 3 tegukan. Contoh seperti ini ya. Nah, kedua dia mau meneladani. Rasa sudon. Oh haus. Kalau minum geus dijero ih. Nah, cara ngaleut lagi tangan katuhu. Ini memenuhi enggak Adam? Kedua minimal dengan jongkok. Ketiga dengan 3 tegukan. Setiap tegukan 1 bismillah, 1 alhamdulillah. Jadi gini, disedot Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Seberiji? Kedua bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Seberiji? Katilu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tah kata hadis, barang siapa yang meminum air dengan cara seperti tadi, 3 tegukan, 3 bismillah, 3 alhamdulillah, maka selama air yang kita minum itu masih berada dalam perut kita, kita akan dibersihkan oleh Allah dari penyakit-penyakit hati. Bukan amin, praktekan. Jual amin. Lain amin, praktekan. Bagaimana disebutkan penyakit-penyakit hati? Di antaranya ibu bapak. Oleh Allah hati kita akan dijauhkan dari penyakit riya, ujub, takabur, terutama hasud. Tahu hasud? Hasud. Senang melihat orang lain susah melihat orang lain senang. Padahal eta teh tatangga nu meuli mobil Pajero urang panas tirisna. Itu kan? Da orang hasud mah tidak akan tenang, akan capek, Bu. Udah jangan mikirin orang lain, capek, pikiran diri sendiri aja. Itu tuh. Cara meminum seperti tadi. Bahkan dengan cara musafahah pun, anak-anak ini nih, anak-anak banyak anak-anak yang saya perhatikan saat salaman kepada kedua orang tuanya, kepada gurunya, itu bukan dicium, tapi ditempelin sama pipi. Kan dia sekarang. Sini, nggak apa-apa sayang aja. Tuh, sini. Nah, banyak yang cium tangan seperti ini, Bu, Pak. Tuh, itu salah. Apalagi kalau yang kita cium tangan, apalagi yang kita cium tangan, cici. Kalau belum diperintah jangan dulu. Siapa? Mamana upaingan atau kasir. Mana Bapak hadir? Oh, itu Bapak Ramana ge kasir. Ahli surga. Ini mau jadi apa nanti udah gede? Nggak tahu. Dagang tahu. Apaan dagang tahu? Belum tahu kalau anak kuat harus punya cita-cita. Siap? Apa cita-citanya? YouTuber. Apa? Gojek. Jangan. Oh, YouTuber. Ya udah, soleh ya. Ya, makasih. Subhanallah. Ini anak-anak komplek pada ganteng-ganteng ini. Aduh, lama disebut ganteng, bibir. Nah, itu diantara akhlak sifat Rasulullah yang harus kita teladani, termasuk bermusafahah pun kalau kepada kedua orang tua, termasuk ke guru ngaji. Awas, jangan dikana pipikeun, dicium 3 kali.
komo lamun bojo nyung ka dijeunteun caroge cicing urusan kolot komo lamun ayeuna istri aduh tos kok nama lah bahkan Pak punten Pak ku ageng-agengna pahala ini Pak Ustaz ini tadi udah 10 tahun katanya digontor tapi belum punya istri ya jadi betul ya doain ya sama kita semua ya semoga cepat-cepat dapat ngomongan semoga cepat-cepat dapat jodohnya amin cepat itu subhanallah bahkan maaf dalam kudujen sampai-sampai suami mendapatkan pahala seperti membunuh Yahudi di saat mau tidur ngelawan heula ka beungeut pamajikan dipelong dan kadang melona kudu timbul rasa syukur alhamdulillah gedung bojo teh cantik adem ya mah dipelong dipikir-pikir siapa goreng patu ulah kadinya mah dipaseaeun diomongeun kadinya mah gitu. Tah ini banyak ibu bapak akhlak-akhlak sifat Nabi Rasul termasuk tidur. Rasul itu maaf ibu bapak kalau tidur kepala di sebelah apa itu teh? Utara upami sampean di paling selatan. Batuan jangan menghulem. Itu Rasulullah cara tidurnya seperti itu. Apalagi kalau masuk ke kamar kecil, payungkeun sampean kenca, pangkerkeun sampean. Ibu teh sok ayeuna babaca pas bagi lebet KWC umum teh KWC lebetkeun heula sampean kenca. Tos yakin lebet canak sampean katuhuna. Allahumma inni a'udzubika. Betul. Tapi selain itu punten saat membuang air kecil buang air besar jangan berani-berani menghadap atau membelakangi Ka'bah Baitullah kiblat. Makanya ibu bapak kalau yang tahu tentang hukum fikih itu membuat WC apa WC apalagi ngaheuzeun apa apalagi ngaheuzeun itu kalau yang apal ilmu fikih itu tidak sembarangan menghadapnya, tidak menghadap ke kiblat, tidak membelakangi kiblat, apalagi menghadap ke atas. Enggak. Dan ternyata subhanallah kalau membelakangi kiblat atau menghadap kiblat saat buang air kecil atau buang air besar itu yurisul fakro akan mewaris kefakiran. Awas nih. Neng, adik-adik punya uang berapa itu? Berapa? Dapat sawelan? Ada sawelan tadi tidak? Tidak? Yang jelas ibu bapak kalau berbicara masalah kesempurnaan akhlak sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu subhanallah luar biasa, luar biasa. Yang jelas ibu bapak seandainya kata Imam Busyairi kalau air lautan dijadikan tinta, lantas ditulislah sifat perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya tidak akan cukup. Dan perlu ibu bapak kita hayati, kita cermati betul-betul bahwa sosok junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam syadidal haya'i wa tawadu, dengan kata lain Rasul itu orangnya hilim. Apalagi kepada orang yang tidak dolim kepadanya, toh kepada orang yang jelas-jelas dolim menganiaya beliau pun Rasul tidak pernah benci sama sekali. Itu sosok junjungan Rasulullah. Bahkan maaf bupat kelak di yaumil akhir, saat di padang mahsyar orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Bapak sibuk dengan memikirkan nasib bapak sendiri, tanpa memikirkan istri, tanpa memikirkan anak, memikirkan nasib sendiri, semuanya masing-masing. Bahkan ibu saat bertemu dengan anaknya, anak king deudeuh teuing hampura mau bisa nulungan. Ayeuna mah urang amaluna amaluk lume, maneh keur maneh, maker mah.
kurang masing-masing nyalira mang keur bingung mikiran ieu nasib mah kumaha harapan payunan Allah. Semuanya orang sibuk memikirkan nasibnya masing-masing. Ibu bapak, ada seorang manusia yang kala itu bukan sibuk memikirkan diri sendiri, bukan memikirkan keluarganya, melainkan memikirkan orang banyak, umatnya. Siapa beliau? Habibuna wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi. Ini anak-anak pujian suka? Nabi urang sarerea Kanjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisynya bangsana sareng assalamu alaika ya Nabi assalamu alaika ya Rasul assalamu alaika ya Nabi assalamu alaika ya Rasul. Ibu Siti Ramana Raden Wengi sareng assalamu alaika ya Nabi assalamu alaika ya Rasul assalamu alaika ya Nabi assalamu alaika ya Rasul. Wassalamu alaikum. Jadi saha anu siap ngajawab pertarosan arah didoakeun Fatihah ku sadayana. Sini, Neng. Sini. Itu sini. Pingin didoain sama semuanya enggak? Sok siapa yang pingin didoain? Ibu-ibu. Ibu-ibu ada ibu-ibu? Ayo tadi berselawat ke depan. Ibu-ibu silakan. Siapa? Teteh? Sok saha-saha. Ih, di sini mah pada sini aku sini. Sini. Cepat sini. Sini, tidak ada yang mau? Oh, adik mau? Oh, sini. Ya, sini. Hah? Kenapa enggak? Ya, kalau enggak, ya mungkin adik-adik harus tahu ya. Harus tahu Nabi kita, Rasul kita, idola kita adalah Nabi Muhammad. Sini. Isinan dia namanya. Ari ibuna saha? Nabi kita saha ibuna? Siapa ibunya? Siapa? Siti Aminah. Dilahirkannya di mana? Di Mekah tahun? Tahun apa? Tuh, tahu sini. Assalamu alaika ya Nabi. Assalamu alaika ya Rasul. Assalamu alaika ya Nabi. Assalamu alaika ya Rasul. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Oh Bapak, kalau memang bicara waktu, subhanallah masih banyak yang harus kita bicarakan. Tapi ini waktu sudah menunjukkan pukul 10 kurang seperempat. Saya harus mengisi 2 jadwal lagi gitu. Bintang Kacimahi yang teras bujek ke Kabupaten Bandung. So ibu-ibu bios nanyakeun. Bisa dengar didoakeun. Nabi alhamdulillah berkat saudara saya yang mengundang saya. Yaitu alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Dimohon semuanya untuk berdiri, silakan yang bawa air silakan dibuka punya. Mangga Bapak DKM di Palidia dan halnya mana Bapak DKM. Ya Pak. Pak, ya Pak. Habib, Habib. Subhanallah. Ayo ke depan Pak. Habib sehat. Oh di sini. Allah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Biridwa'illahi ta'ala wa biniyati syukrin ala ni'amihi wa ittiba'i sunnati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa biniyati tadhim syahril maulid. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mangga dituturkeun bismillahirrahmanirrahim. As-salatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah al-bisni syari'an bi'izzatillah. As-salatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi Qollat ilati adrikni ya Rasulullah. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Syaikhullah. Anta babullah. Anta babullah ya Rasulullah. Alaika salawatullah alaika. Asyraqal badru misla husni kama aina watuya wajah sururi. Allah ya Nabi ya Rasulullah ya Rasulullah, kami datang ya Rasulullah dalam keadaan dalam dosa ya Rasulullah. Antal murtaja ya nazihan wal harapan kami di hari kebangkitan ya Rasulullah. Isfa' lana, karuniakanlah kepada kami syafaat ya Rasulullah. Karuniakanlah kepada kami ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyan ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Allah ya Nabi assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Rasulullah, terimalah kami sebagai umatmu ya Rasulullah. Kami dan keluarga kami, ibu bapak kami ya Rasulullah. Terimalah sebagai umatmu dan kami kepada kami syafaat ya Rasulullah. Marhaban marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban ya dar Husaini, marhaban marhaban ya nurul aini.
pamugi abdi sing janten ngahiji bayangkeun wajah ibu rama urang sareng ibu rama abdi bayangkeun keluarga urang sareng kula wargi abdi ngiring Gusti ka sawargi sallallahu alaihi Muhammad marhaban ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban ya Habiballah sallallahu alaihi wasallam marhaban Rabbi waghfirli dunubi ya Allah bi barakatil Habib Muhammad ya Allah Rabbi waghfirli dunubi ya Allah bi barakatil Habib Muhammad ya Allah. Tundukkan kepala, anak-anak dimohon, adik-adik anak-anakku jangan ada yang berisik, jangan bengong. Jangan ada yang berisik, tundukkan kepala, pejamkan mata. Kita sama-sama bermuhasabah diri, kita nyali sampai di mana kekerasan hati kita. Salah satu tanda yang keras hati yaitu jumudul ain. Artinya mata kering, jarang dipakai menangis. Apalagi menangis ingat dosa-dosa. Saat ini kita muhasabah, mari kita nyari sampai di mana kekerasan hati kita. Tundukkan kepala, jangan ada yang berbicara sepatah-patah pun, bahkan jangan ada yang melihat ke kanan ke kiri, tapi lihatlah ke diri pribadi. Tundukkan kepala, pejamkan mata. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah khud biyadi khud biyadi khud biyadi qalat hilati kadrik. Tundukkan kepala, pejamkan mata. Bagi yang sudah melaksanakan ibadah umrah, bayangkan makbarah Rasulullah, bayangkan anak-anak kami ya Rasulullah istiqomahkan dalam taat dan takwanya ya Allah ya Allah. Husnul khatimah, kami mohon wafatkan mereka husnul khatimah, kami mohon wafatkan mereka husnul khatimah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Khusus untuk anak-anak kita, keturunan kita ya Allah, panjangkan usia anak-anak kami ya Allah, muliakan akhlaknya, sifatnya ya Allah, berkahi kehidupannya ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami ya Allah anak-anak yang soleh-solehah, qurrata ayun, penerang bagi kedua orang tua, penyelamat bagi dirinya, terlebih untuk keluarganya. Allahumma la tada'alna fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karraban illa nafastah wa la mayyitan illa rahimtah wa la maridan illa syafaitah wa la 'aiban illa satartah wa la dhalan illa hadaitah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan illa qadaitaha wa yassartaha wa yassir umurana wa syrah sudurana wa damir qulubana wa khtim bisolihati amalana. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bisolihin ghairu muzayyad wal batinin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin menjadikan kita oleh Allah, dijadikan umat-umat Rasulullah SAW yang senantiasa di dunia mendapatkan berkah, di alam akhirat mendapatkan syafaat.
syafaat. Tidak ada yang pulang di tempat ini kecuali mudah-mudahan Allah sudah ampuni dosa-dosa kita, Allah mudahkan segala urusan kita, dan Allah soleh-solehakan putra-putri keturunan kita. Rupanya ibu bapak cukup sekian dari saya, mohon maaf dari segala kekurangan. Nulasna sumping ti Allah mengpatatina kabalan ibados kage nebar dakwah media sosial biasa di follow Instagram ibados SYI Syihabuddin Ersyad, SYI Syihabuddin Ersyad atau Nabi Adi Syihab, channel YouTube official Kang Syihab, bisa dilihat kami di sana. Bukan apa-apa, ini untuk menebar kebaikan karena saat ini sulit sekali di tangan seseorang yang tidak punya HP. Makanya manfaatkan sebaik mungkin HP itu untuk menebar kebaikan. Atau namun ibu-ibu, bapak-bapak, para yang yuswa sadayana, sarehat sadayana, para peliji jembar harta sadayana, berkah kenging syafaat di junjungan Rasulullah. Atau namun akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.